Blood-brain barrier atau sawar darah otak adalah struktur membran yang secara primer memisahkan serta memfiltrasi darah ataupun zat dari sirkulasi sistemik yang masuk ke dalam sirkulasi otak. Sawar darah otak merupakan penghalang fisik antara pembuluh darah lokal dan sebagian besar dari sistem saraf pusat itu sendiri, serta sebagai tempat berhentinya zat makromolekul. Di sini, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai blood-brain barrier. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Austin Elsa Virginia Kemudi, yang kedua ada Rizky Aditya Dwi Kurniawan, yang ketiga ada Rizky Aditya Kurniawan, dan yang keempat ada Rizky Azialina Khaidir Putri. Pertama-tama, apa itu blood-brain barrier? Barrier didefinisikan sebagai pemindahan yang terbatas dari senyawa hidrofilik, protein-protein kecil dan molekul-molekul bermuatan antara plasma dan sistem saraf pusat. Barrier darah otak terdiri dari suatu lapisan berdekatan dari sel endotelial yang dihubungkan oleh tight junction yang mengelilingi keseluruhan batas sel pada kapiler otak. Karena karakteristik barrier darah otak menyediakan suatu penghalang yang hebat untuk terapi obat pada sistem saraf pusat, maka perlu upaya untuk mengatasinya. Di antaranya bisa dengan perubahan integritas atau karakteristik barrier, atau perubahan karakteristik dari obat itu sendiri. Berikut merupakan strategi untuk meningkatkan penghantaran obat menuju sistem saraf pusat. Ada beberapa cara. Yang pertama yakni prodrug. Prodrug merupakan suatu contoh dari beberapa manipulasi obat. Pada metode ini, senyawa asli dimanipulasi untuk membuatnya lebih larut dalam lipid, sehingga penetrasinya lebih besar menuju sistem saraf pusat. Walaupun prodrug telah terbukti dengan baik, namun tidak semua senyawa bisa dimanipulasi dengan cara ini. Peningkatan kelarutan dalam lipid akan merubah parameter farmakokinetikanya secara signifikan seperti clearance dan juga waktu paru. Alternatif lain untuk penghantaran obat menuju otak adalah penggunaan carrier asli yang ditujukan pada barrier darah otak. Carrier telah diketahui sebagai transporter, menghantarkan hidrofilik esensial dan senyawa besar melintasi barrier seperti kolin, purin, asam amino, dan juga lipoprotein. Sebagai contoh, senyawa kemoterapeutik D, L6 untuk tumor otak ditransform melintasi barrier darah otak dengan carrier asam amino netral. Untuk keefektifan penghantaran obat-obat harus mempunyai carrier spesifik, jadi karakteristik molekularnya terbatas. Selanjutnya, yakni nanopartikel bisa melewati barrier darah otak secara difusi pasif atau reseptor yang memperantari endositosis yang melintasi barrier darah otak dan juga memiliki keuntungan yakni tidak harus menyediakan molekul obat spesifik. Selanjutnya dapat dengan cara injeksi secara langsung ke dalam otak. Ini merupakan pendekatan lain untuk menghindari barrier darah otak. Contohnya adalah pada pasien Alzheimer dengan infus intracerebroventrikular ke dalam cairan cerebrospinal, implantasi langsung ke dalam parenchyma dari suatu matrik polimer yang mengandung faktor pertumbuhan. Lalu, apa dampaknya pada distribusi obat? Dampak barrier terhadap distribusi obat. Barrier memiliki dampak terhadap distribusi obat, yaitu obat tidak dapat menembus atau tidak dapat masuk ke dalam otak. Karena distribusi obat ke dalam otak diatur ketat dengan adanya BBB yang dibentuk dengan sel endotel kapiler otak. Karena sel-sel endotel terhubung satu sama lain melalui sambungan yang rapat dan tidak memiliki pori-pori dan atau fenestrasi. Senyawa harus melewati membran sel untuk memasuki otak dari aliran darah. Apa yang terjadi bila blood-brain barrier mengalami gangguan? Gangguan pada blood-brain barrier atau sawar darah otak. Jadi yang pertama adalah kelainan anatomi pada neonatus atau bayi yang baru lahir. Imaturitas dari blood-brain barrier pada bayi yang baru lahir berdasarkan pada yang pertama adalah
terdapat peningkatan protein dalam cairan cerebrospinal pada bayi yang baru lahir. Yang kedua, terdapat bilirubin di dalam otak pada beberapa bayi matur yang disebut dengan kempterus. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan penetrasi beberapa substans di dalam otak pada bayi yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah edema otak. Edema otak adalah peningkatan kandungan air di dalam jaringan otak. Edema otak dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama edema otak sitotoksik, yang kedua edema otak interstisial, dan yang ketiga edema otak vasogenik. Edema otak sitotoksik disebabkan karena akumulasi cairan intraseluler yang biasanya terjadi pada hipoksia otak. Hipoksia berpengaruh terhadap mekanisme pompa ion natrium pada membran sel, menyebabkan akumulasi ion natrium intraseluler, kemudian air akan masuk ke sel untuk mempertahankan tekanan osmotik. Dengan demikian, edema yang terjadi adalah edema intraseluler primer dan akan berpengaruh terhadap sel endotel dan neuron. Kemudian yang kedua adalah edema otak interstisial, merupakan akibat dari peningkatan tekanan intraventrikuler dan hidrosefalus, sehingga menyebabkan transudasi cairan cerebrospinal. Kemudian yang ketiga adalah edema otak vasogenik, merupakan akibat dari peningkatan permeabilitas blood-brain barrier, dapat terjadi pada tumor otak dan abses otak. Edema vasogenik ini banyak dijumpai pada trauma, tumor, dan abses. Pada keadaan normal, mekanisme autoregulasi akan bekerja keras jika terjadi hiperkapnia berat atau hipertensi berat. Bila aliran darah kapiler meningkat cukup besar, dapat terjadi kerusakan tight junction. Penelitian pada hewan atau penelitian farmakologis memperlihatkan bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya aktivitas pinositosis, akibatnya timbul peningkatan cairan di ekstraseluler dan edema otak. Kemudian yang ketiga adalah trauma otak. Struktur pembuluh darah cerebral dan endotelnya dapat rusak karena trauma, dengan demikian terjadi kerusakan pula pada tight junction. Kerusakan mikrovaskular post-trauma berhubungan dengan proses terjadinya edema otak vasogenik yang terjadi akibat kerusakan integritas blood-brain barrier. Akibatnya terjadi akumulasi natrium dan protein di dalam parenkim otak dan ekspansi cairan osmotik ke ekstraseluler. Kemudian yang keempat adalah infeksi. Target kuman patogen yang menyebabkan ensefalitis adalah endotel blood-brain barrier, sedangkan kuman patogen yang menyebabkan meningitis adalah epitel plexus choroideus. Masuknya kuman patogen melalui penetrasi pada paraseluler dan transseluler. Kerusakan blood-brain barrier mungkin disebabkan karena terjadi migrasi leukosit dari darah dalam jumlah yang besar melalui dinding kapiler otak. Kerusakan blood-brain barrier secara klinik berguna untuk pemberian antibiotik yang tidak larut dalam lemak. Infeksi susunan syaraf pusat. Mekanisme terjadinya kerusakan blood-brain barrier tidak hanya karena adanya kuman patogen di lameninan, tetapi juga karena terjadinya fragmentasi dinding sel, endotoksin, dan aktivitas dari sel-sel leukosit. Kemudian yang kelima adalah tumor otak. Tumor otak dapat menyebabkan yang pertama peningkatan permeabilitas blood-brain barrier, sehingga albumin dan protein lain dapat melewati blood-brain barrier. Kemudian yang kedua, pembengkakan jaringan sekitar tumor. Yang ketiga, terjadinya absorpsi dan pengeluaran cairan serta protein dengan cairan cerebrospinal di ventricle. Tumor otak akan merubah permeabilitas blood-brain barrier secara signifikan bila ukuran diameter tumor mencapai lebih dari 3-4 mm. Akan menyebabkan peningkatan vesicle pinositosis, gap junction, kemudian jumlah kapiler akan bertambah, ruangan perivaskuler bertambah, dan akhirnya menyebabkan berkurangnya fungsi blood-brain barrier. Kemudian yang keenam adalah penyakit autoimun. Tight junction pada sel intel pembuluh darah otak dapat dilalui oleh limfosit yang tergolong dalam T-cell. Pada beberapa penyakit saraf yang disebabkan oleh autoimun seperti Guillain-Barré syndrome, motoneurosis, dan demyelinisasi polineuropati, terjadi serangan imunologi pada sel endotel mikrovaskuler oleh glikolipid. Secara langsung, autoantibodi menyebabkan kerusakan seluler yang luas yang berakibat terjadinya kerusakan pada blood-brain barrier. Kemudian yang ketujuh adalah perubahan suhu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keadaan iskemik otak, perubahan suhu mempengaruhi permeabilitas blood-brain barrier. Jika hipotermia dengan suhu 30 derajat Celcius, maka tidak terjadi perubahan blood-brain barrier, sedangkan pada suhu di atas 38 derajat Celcius, terjadi kerusakan pada blood-brain barrier. Sekian dari kami. Apabila terdapat pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.